Apa yang terjadi ketika manusia mampu menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang melampaui kemampuan berpikir manusia itu sendiri? Itulah pertanyaan yang ingin diutarakan oleh Wally Pasteur dalam direktoral debutnya berjudul Transcendence. Sepanjang film, penonton diajak untuk mengikuti cerita seorang ilmuwan bernama Dr. Will Castor beserta timnya yang mengadakan penelitian mengenai kecerdasan buatan. Transcendence adalah film fiksi sains Amerika yang dirilis tahun 2014. Buat kamu penyuka film dengan ritme cepat, mungkin film ini cocok. Nyaris tak ada hal yang tidak penting yang dibicarakan hanya karena memperpanjang durasi. Semua terukur dan menarik tentunya. Film berdurasi 119 menit ini dibintangi oleh aktor kawakan Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall, dan Val Bettany. Cerita berkisah mengenai Dr. Will Castor yang diperankan oleh Johnny Depp yang merupakan seorang peneliti utama di bidang artificial intelligence. Dr. Will Castor adalah seorang ilmuwan jenius yang berambisi mengungkap rahasia-rahasia alam dan berusaha menyembuhkannya. Dengan bantuan sang istri, Evelyn, yang diperankan oleh Rebecca Hall, Will telah mengembangkan sebuah artificial intelligence yang tidak hanya memiliki kejeniusan luar biasa, tapi juga mempunyai kesadaran. Untuk membantu pekerjaannya, Dr. Will bekerja sama dengan istri tercintanya, Evelyn Castor, dan sahabatnya Dr. Max Withers. Will Castor tidak hanya berusaha membuat komputer yang jenius, tapi juga mempunyai kehidupan layaknya manusia. Namun pengembangan ini mendapat tentangan dari para ekstremis yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Rift, yang melakukan usaha pembunuhan terhadap para pengembang artificial intelligence termasuk Will. Beberapa saat setelah selesai seminar menjabarkan temuannya di dalam sebuah gedung, seseorang berusaha menembak Will dari jarak yang sangat dekat. Orang-orang berhamburan setelah terdengar ledakan senjata. Dr. Will lalu terkapar di lantai. Berkaitan dengan usaha pembunuhan tersebut, Will kemudian dihubungi oleh seorang agen FBI bernama Donald Buchanan yang diperankan oleh Cillian Murphy. Tak hanya itu, ia juga mulai mempertanyakan teknologi yang tengah dikembangkan oleh Will. Bersama dengan mereka muncul pula Joseph yang diperankan oleh Morgan Freeman, seorang peneliti sahabat Will yang juga fasilitas risetnya sempat diserang oleh sekelompok orang hampir bersamaan ketika Will berusaha dibunuh oleh seseorang. Will kemudian mengajak mereka masuk ke server komputer kuantum yang diciptakan oleh Will. Joseph dan Buchanan berdecak kagum menyaksikan kehebatan komputer kuantum ciptaan Will yang mampu berkomunikasi dengan manusia. Tak hanya itu, komputer itu juga mampu mengenali lawan bicaranya termasuk identitasnya. Meski selamat dari usaha penembakan pada dirinya, hidup Will ternyata tidak akan lama lagi. Karena peluru yang menyerempet tubuhnya telah diberikan racun mematikan, sebuah isotop yang disebut polonium. Begitu kata dokter yang merawat Will. Menyadari hal ini, Evelyn, istri sekaligus rekan Will, berencana untuk mengunggah kesadaran Will ke dalam sebuah komputer kuantum sebelum Will meninggal. Saat inilah Evelyn kembali ke lab Will yang juga berfungsi sebagai server komputer kuantum ciptaan Will. Ia mengambil beberapa komponen utama dari server yang bernama PIN. Ia lalu mematikan server tersebut. Ia juga sempat mensurupai lokasi yang dianggapnya paling aman dari gangguan pihak luar yang nantinya akan ditempati untuk mengunggah kesadaran Will. Tak hanya itu, Evelyn meminta bantuan Max. Awalnya Max tidak setuju dengan ide Evelyn karena ia mengkhawatirkan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Max mempertanyakan kebijaksanaan pilihan tersebut dengan alasan Will yang diunggah hanya akan meniru orang sebenarnya. Beberapa hari setelah Will meninggal, Evelyn dan Max yang telah menyerah akhirnya memutuskan untuk menghentikan riset tersebut. Namun ternyata usaha mereka berbuah manis. Meski fisiknya telah tiada,
kesadaran Will berhasil dilestarikan melalui unggahan ke komputer kuantum tersebut. Perdebatan mulai muncul ketika Will meminta dirinya untuk disambungkan ke jaringan internet. Max tetap berkukuh bahwa hal ini akan berbahaya. Saat berdebat dan Evelyn yang sudah tak sabar ingin mengunggah Will melalui komputer, Evelyn secara tak terduga mengusir Max dari ruangan itu. Max akhirnya pergi dan tak mau peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan Evelyn selanjutnya. Tanpa diketahui mereka berdua, Riff ternyata telah mengetahui rencana tersebut dan berusaha untuk menghentikannya. Bray yang merupakan pemimpin Riff menemui Max saat di bar dengan tujuan untuk merekrutnya dan mengetahui lokasi Evelyn. Max yang menolak ajakan Bray akhirnya disergap. Ia kemudian dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Sebab Bray dan timnya yang bernama Riff sangat paham bahwa Max adalah salah satu kunci untuk menghentikan Evelyn. Namun rupanya Max tak begitu mudah untuk memberikan informasi termasuk keberadaan Evelyn. Di tengah interogasi itu, salah satu tim IT Riff berhasil melacak lokasi Evelyn. Mereka kemudian bergegas ke lokasi sebagaimana koordinat yang mereka temukan. Evelyn yang sementara berusaha mengunggah kesadaran Will ke jaringan internet satelit akhirnya sadar bahwa ada yang menguntitnya, ada tamu tak diundang. Ketika mereka sampai, Evelyn telah terlebih dahulu kabur dan Will telah berhasil tersambung ke internet. Dengan arahan Will, Evelyn kemudian pergi ke luar kota. Will yang telah tersambung ke internet meretas berbagai perusahaan di bursa saham. Tak hanya itu, Will juga meretas jaringan internet dunia. Dalam sekejap, uang sebesar $900.000 berhasil berpindah ke rekening Evelyn. Dengan uang sebanyak itu, Will kemudian meminta Evelyn untuk membangun fasilitas riset yang sangat besar. Lokasinya berada di Brightwood, sebuah wilayah terpencil di daerah gurun pasir. Fasilitas riset yang mereka bangun berada di bawah tanah, dengan suplai listrik dari ribuan keping panel tenaga surya yang terhubung satu sama lain. Mereka juga menyewa beberapa pekerja. Evelyn tak sadar bahwa keberhasilannya justru menciptakan monster cyber yang tak terkendali. Ia mampu mengakses seluruh program berbasis internet di seluruh dunia, bahkan melihat hingga ukuran nano di seluruh penjuru bumi. Ia bebas berselancar kemanapun tanpa batas. Ia juga mampu mengenali sistem tubuh manusia dan membaca perasaan manusia, termasuk mengendalikan seluruh alam semesta layaknya Tuhan. Bray dan timnya yang terus menyekap Max berhasil melacak keberadaan Evelyn, termasuk transaksi perbankan yang dilakukan Evelyn selama 24 jam terakhir. Bray kemudian meminta Max untuk bisa bekerja sama menghentikan Evelyn. Sampai akhirnya Max memutuskan untuk bergabung dengan Bray. Mereka kemudian pindah dan berusaha lebih dekat lagi dengan lokasi Evelyn. Tak hanya itu, mereka juga mengerahkan senjata artileri layaknya akan terjadi perang besar. Setelah aktif untuk beberapa waktu, fasilitas riset tersebut berhasil membuat berbagai terobosan pesat dalam bidang teknologi, seperti robot berukuran nano yang mampu memperbaiki jaringan sel yang rusak pada manusia dan tumbuhan. Will mendemonstrasikan hal ini dengan menyembuhkan seorang korban pemukulan dalam sekejap yang merupakan pekerja mereka, bahkan menyembuhkan seseorang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Tidak hanya menyembuhkan mereka, teknologi temuan Will juga memberikan kekuatan fisik di atas manusia normal dan kemampuan untuk terhubung dengan singularitas teknologi ciptaan Will. Evelyn pun mulai menaruh curiga terhadap motif Will yang sebenarnya. Evelyn sadar bahwa superkomputer Will sesungguhnya bukanlah Will, suami manusia yang ia kenal. Will hanyalah seorang yang gila ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia hanya ingin mengembangkan riset dan membuat temuan saja, sedangkan Evelyn lah yang mempunyai mimpi yang sangat besar. Demi kecintaannya pada Evelyn, Will terinspirasi untuk mewujudkan bahkan setelah tubuhnya sendiri mati. Kabar mengenai mukjizat dari Brightwood ini pun tersebar cepat melalui internet. Hal ini juga diketahui oleh Max dan Bray. Bersamaan dengan hal ini, Donald Buchanan berusaha menghentikan Will dengan bantuan Joseph. Donald mendatangi Brightwood dengan niat membujuk Evelyn untuk ikut menghentikan Will.
Evelyn semakin yakin untuk kabur dari Brakewood setelah Will mengajaknya untuk ikut mengunggah kesadarannya. Setelah sempat bertengkar dengan Will, Evelyn kemudian keluar dari fasilitas riset. Saat tengah berjalan di area panel tenaga surya, tiba-tiba Bray dan Max bersama anggota Reef menyerang area itu. Max kemudian mencoba membujuk Evelyn untuk ikut dengannya. Namun karena dihalangi oleh salah satu dari tim teknisi, Max kemudian melepaskan tembakan yang sedari tadi menodongkan pistol. Salah satu dari mereka tertembak di tangan, namun seketika itu juga langsung pulih. Menyadari ada yang tak biasa, Bray memerintahkan untuk menembak semua teknisi yang melindungi Evelyn. Pada awalnya mereka memang tumbang akibat peluru, namun karena mereka sudah terhubung dengan Will, maka seketika itu juga mereka bangkit kembali dan bahkan lebih brutal menyerang Max dan Bray. Mereka kemudian lari ke dalam tanah tempat mereka muncul pertama kali. Salah satu dari tim teknisi mengejar mereka, namun ia berhasil dijebak dan ditembak. Karena ia sudah di luar jangkauan Will, maka ia tidak bisa pulih. Ia akhirnya terkapar dan akan menjadi proyek percobaan dengan memasukkan virus yang diciptakan Max ke dalam tubuhnya. Tujuannya ketika kembali ke fasilitas riset, ia akan terhubung oleh Will dan saat itulah sistem kecerdasan yang dibangun oleh Will akan hancur. Namun rupanya orang ini keburu mati saat virus itu berhasil dimasukkan ke dalam tubuhnya, sehingga upaya ini gagal untuk menghentikan Will. Mendekati klimaks dari film ini, Evelyn yang mulai ragu dengan Will akhirnya mencoba untuk menenangkan diri di sebuah kamar hotel. Namun secara tiba-tiba Max dan kelompok Reef menculik Evelyn. Evelyn kemudian dibawa ke tempat di mana kelompok Reef berada. Max lalu menjelaskan dampak yang akan terjadi jika ia dan Will terus melanjutkan fasilitas riset tersebut. Dan jika tidak dihentikan maka akan semakin tidak terkendali. Evelyn akhirnya bergabung dengan Bray, Donald, Joseph dan Max untuk melawan Will. Evelyn mengajukan diri sebagai pembawa virus yang akan digunakan untuk menghancurkan superkomputer Will. Ia tahu bahwa itu akan mematikannya, namun ia tetap bersikeras karena merasa semua itu menjadi tanggung jawabnya. Meski begitu, Max yakin kalau hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan kemungkinan akan hilangnya moralitas manusia dan kemanusiaan itu sendiri di tangan Will. Evelyn kembali ke fasilitas riset untuk mengunggah virus itu ke dalam program Will dengan dalih kalau ia ingin kesadarannya ikut diunggah bersama Will. Namun di luar dugaan, Evelyn justru berhadapan dengan Will yang kembali tampil dalam wujudnya sebagai manusia. Hal ini membuat Evelyn kembali mempertanyakan keputusannya untuk menghentikan Will. Will yang berhasil membaca perasaan Evelyn juga tahu bahwa Evelyn akan menghancurkan sistemnya dengan virus yang ia bawa. Di luar wilayah Brakewood, Bray dan timnya mulai tidak sabar ketika melihat Evelyn yang hanya terdiam di pintu masuk fasilitas riset setelah ia bertemu dengan wujud nyata Will. Mereka mulai curiga kalau rencana mereka akan gagal. Tak sabar, tim Reef kemudian mulai menyerang fasilitas riset itu dengan senjata berat. Beberapa keping panel surya mulai roboh terkena tembakan, namun seketika kembali pulih dengan sendirinya. Di tengah serangan itu, Max dan Bray akhirnya mencoba menerobos masuk ke fasilitas Brakewood dengan mengendarai mobil. Beberapa anggota juga ikut bersama mereka di mobil yang lain. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka dihadang oleh sesuatu yang merambat dari tanah. Seketika mobil mereka terjungkal dan terbalik. Evelyn yang masih di lokasi itu akhirnya terkena serpihan bom dan luka secara fatal. Will kemudian membalas dengan menggunakan kekuatan pikiran. Seketika tanah mengeluarkan sejenis akar yang menuju ke lokasi di mana Bray, Max dan tim Reef berada. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar yang tadinya hanya sekedar nonton berbalik mengintimidasi, bahkan melawan mereka melalui kekuatan pikiran Will. Evelyn yang sekarat dan tak berdaya akhirnya dibawa oleh Will ke dalam fasilitas riset. Ketika berada di dalam, Will kemudian menyentuh luka Evelyn. Saat inilah virus yang ada di tubuh Evelyn berpindah. Perlahan wajah Evelyn mulai berubah. Akar yang tadinya menjerat anggota Reef mulai lenyap secara perlahan. Max akhirnya menyusul ke fasilitas Brakewood dengan berlari.
Ia menyusuri lorong mengikuti jejak darah yang ada di lantai, sampai akhirnya ia menemukan Evelyn dan Will yang sudah kaku terbaring di ranjang. Demikian akhir cerita dari film Transcendence.